Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Bi, kita bisa bikin video lagi. 2 minggu kita vakum. Aku nggak ada kabar ya, Mi. Sebenarnya minggu kemarin juga mau bikin, tapi ada halangan gitu. Ada halangan. Terus sekarang mau bikin apa? Mungkin kita bikin video. Ya, video apa? Tentang seharian kita aja lah. Keseharian kita. Sehari-hari kita apa? Sehari-hari apa gitu. Ujian nikah gitu. Oh, ujian nikah. Ya. Iya benar. Nah, ujian. Kan kemarin kan di video kemarin kita bahas tentang ujian sebelum nikah juga ya, Bi ya. Nah, sekarang beda ujiannya setelah nikah. Dan itu lebih berat. Lebih berat daripada kita menghalalin ya gitu. Nah, ujiannya kalau dibilang ujian sebenarnya kan setiap namanya kehidupan pasti diuji ya, Bi ya. Dan kalau kita tahu hakikat dari ujian itu ya kita bakal seneng, Bi. Karena ujian itu adalah tanda cintanya Allah untuk setiap umatnya gitu. Jadi kalau Allah ngasih ujian ya itu karena Allah cinta kita gitu karena kan. Allah pengen kita terus berusaha dan mengingat dia gitu. Nah, kalau ujian kita setelah nikah, ujian kita banyak. Alhamdulillah banyak ini. Sampai sekarang agak mendingan ya. Agak mendingan ya, jadi awal nikah nih ya. Awal nikah kita kan ngontrak ya, Bi ya. Nah, di situ kita punya usaha ya, Bi ya. Usaha kecil-kecilan lah. Kecil-kecilan, alhamdulillah. Nah, tapi usaha kita tuh berhenti karena adanya corona. Ada virus ya. Jadi karena adanya corona tuh kita berhenti usahanya. Jadi kita berhenti dulu menjaga kesehatan kita ya agar terhindar dari virus corona itu. Nah, itu salah satu ujiannya juga. Terus yang Umi inget itu, Bi, apa? Waktu HP kemalingan. Oh iya. Waktu habis sholat subuh ya, Mi ya. Pas habis sholat subuh ya mau berangkat, terus di situ adzan, nggak tahu. Umi ya yang cerita. Ya, jadi kan subuh nih Abi tuh berangkat. Sebelum azan tuh Abi tuh berangkat ke masjid. Masjid tuh sebenarnya nggak jauh ya dari kontrakan kita. Dekat itu jalan sih, Mi. Iya, padahal dekat jalan. Terus waktu itu tuh kayak Umi tuh pengen sholat juga, cuma nggak tahu gitu kalau pintu belum dikunci. Terus jadi Umi teh yaudah wudu terus sholat juga kan, sholat subuh. Nah, pas Umi sholat subuh tuh ada yang buka gitu loh pintu, dikira ada yang buka pintu. Umi kan nggak mikir aneh-aneh ya, mungkin angin gitu tuh. Terus nggak dihirauin. Nggak taunya pas udah pengen selesai sholat, orangnya tuh nongol dari pintu langsung ngambil HP yang ada di kasur gitu. Terus ya udah. Dikejar nggak itu malingnya? Enggak, soalnya kan takut sendiri, Abi. Ya. Terus dari situ Abi tuh di situ Umi nangis kan, maksudnya HP satu-satunya kemalingan. Gimana? Terus pas Abi pulang teh Umi, kenapa Umi nangis ya? Terus Umi bilang HP kemalingan. Terus Abi cuman nggak apa-apa, Mi lah gitu ya. Nggak apa-apa. Benar. Nanti juga terganti. Itu juga ada rezeki lagi kata Abi teh. Terus ya kan tetap aja ya kepikiran. Terus apalagi kan kepikirannya takutnya HP-nya disalahgunain. Nggak masalah kalau HP-nya dijual mah nggak masalah ya. Kalau disalahgunain kan itu bahaya banget ya. Kan. Jadi pokoknya gitu. Dari situ kita langsung ya biar ke warnet, ngehubungin teman-teman Abi, teman-teman Umi, keluarga juga, supaya kalau ada yang chat dari nomor HP itu jangan dipercaya gitu, soalnya HP-nya hilang. Terus apa lagi? Terus Abi cari kerja ya, Mi ya. Iya, cari kerja tuh susah banget itu tuh. Ya. Sangat susah ya. Terus yang soal pekerjaan tadi ya, Bi.
Nah di zaman sekarang kan emang benar-benar susah ya nyari pekerjaan tuh, apalagi apa sih namanya, kayak tingkat kelulusannya tuh udah banyak tuh. Jadi tuh orang tuh bertumpuk dan sampai banyak gitu tingkat penganggurannya gitu kan. Jadi terus, sulit banget sampai sekarang alhamdulillah ya. Nanti dulu jangan cerita alhamdulillahnya dulu. Nah itu pokoknya nyari kerja tuh susah banget di situ. Tapi ya kita yakin ya Bia, dengan menikah bisa membuka pintu rezeki kita. Jadi terus berusaha gitu nyari kerja. Dan yang Umi inget tuh Abi jalan jauh. Jalan jauh, jalan itu tuh benar-benar jalan karena kita nggak punya kendaraan. Abi tuh jalan jauh bawa surat lamaran gitu ke sana sini. Kasih. Dari situ nggak ada ya, nggak ada yang lowongan kerja. Terus Abi pernah kerja ya di salah satu perusahaan, jangan disebutin lah. Tapi itu nggak digaji. Tapi nggak betah ya. Nggak digaji 1 bulan kan. Nggak betah gitu. Jadi nggak betah, jadi keluar aja deh. Terus apa lagi? Oh ya Bi, pas awal-awal kita nikah kan kita tuh kayak apa sih yang Umi ingat banget ya, kita ngambil surat nikah jalan ke KUA itu benar-benar jalan. Dan itu benar-benar jauh KUA-nya, tapi happy aja ya Bi, soalnya baru awal nikah. Terus apa lagi? Terus dari selama kita nikah tuh cari kerja dari ini dan sampai sekarang alhamdulillah ya, ada kendaraan, ada kerjaan juga. Alhamdulillah. Umi usahanya mas jalan lagi alhamdulillah. Terus mungkin dari kalian kayak seperti kita ya, gini boleh komen di bawah ya. Boleh sharing-sharing sama kita. Terus kalau kalian juga sekarang nih, misal kalian udah nikah ya Bia, terus kalian ngalamin kok ujiannya gini banget sih, berat banget. Dari situ kalian tuh jangan berpikir ini harus ini bisa. Jangan putus asa maksudnya, karena sejatinya setiap ujian kan datang itu nggak melebihi batas kemampuan dari kita. Jadi Allah tuh sayang banget sih sama kita, ngasih ujian yang bisa kita lewatin gitu. Terus pokoknya kalian tuh jangan putus asa ya, bahwa kita tuh dicintai oleh Allah ya, karena kita tuh dikasih ujian yang sangat besar, terus sangat sulit ya, sampai pokoknya jangan pantang menyerah ya, jangan udah kita bisa atau apa. Jadi ya kita jalanin aja seenak-enaknya. Jadi Allah pasti kasih jalan ini. Ya. Itu tuh ini kan ujian pernikahan kan tujuannya untuk menguatkan ya biar harusnya menguatkan iman kita, menguatkan hubungan kita juga harusnya. Ujian datang tuh jangan sampai ujian datang malah justru membuat pernikahan kita berantakan gitu. Sebenarnya kita juga enggak selamanya satu pendapat gitu ya, enggak selamanya lancar-lancar aja ya, kita juga pernah beda pendapat, pernah berantem. Tapi ya dari situ kita belajar sih untuk lebih dewasa, untuk bisa saling mengalah dan saling menghargai ya. Kita tuh pernah berantem ya, soal berantem ya, nanti aja di video selanjutnya ya. Masa berantem diceritain jangan. Terus apalagi ya ujian mungkin banyak ya. Banyak. Jadi kita tuh terus saling percaya pokoknya, percaya, dan alhamdulillah Allah kasih jalan, dan sekarang kita enjoy aja ya tenang aja, karena seharusnya kita sih bersyukur ya biar dikasih ujian kesedihan, meskipun berupa kesengsaraannya ya, seharusnya bersyukur karena setidaknya kita masih bisa mengingat Allah di saat keadaan gitu. Terus sedangkan kalau kita dikasih ujian kebahagiaan, misal dikasih ujian harta berlimpah dan sebagainya, apa kita bisa ingat Allah gitu, ngerti nggak? A few moments later. Terus nih iya tadi soal ekonomi ya ekonomi tuh di zaman sekarang ya itu maksudnya tuh kayak faktor paling besar angka perceraian terjadi gitu. Jadi
dari situ kita jangan pantang menyerah ini ya. Dalam keadaan gini ya kita jalanin aja ini ya, nanti juga ada jalannya. Pokoknya mah kita terus berdoa ya, karena setiap setiap hamba yang selalu berdoa pasti Allah beri jalan keluarnya ini ya. Jadi Allah tuh nggak bakal ngakacangin doa-doa kita loh. Terus apalagi Allah tuh cuman nunggu nunggu kita untuk doa ya. Kayak kita ngabsen di kelas aja lah gitu. Jadi intinya gini, langsung kesimpulan apa? Nanti aja yang Jadi pokoknya takdir itu kan ada dua ya, ada yang bisa dirubah dan ada yang nggak bisa dirubah. Nah kalau soal finansial itu adalah takdir yang bisa dirubah. Takdir di mana kita tuh bisa mengusahakannya gitu loh, dengan doa dan ikhtiar pastinya ya, dan juga pasrahin nanti hasilnya ke Allah. Kalau kita udah doa, udah ikhtiar, tapi kalau hasilnya belum ada hasilnya, nah kalian pasrahin ke Allah gitu loh. Karena segala sesuatunya yang tahu baik buruk untuk setiap hambanya kan lagi-lagi hanya Allah ya biar yang menurut kita baik belum tentu ternyata baik gitu untuk kita gitu. Jadi hanya Allah yang tahu baik buruk untuk setiap hambanya. Terus udah ini ya, mungkin kesimpulannya ya. Kesimpulannya jadi kita sebagai apa sih, yang udah menikah ini ya, kalau yang belum jomblo ya mudah-mudahan dikasih jodohnya yang baik. Terus jika kita udah nikah terus banyak ujian-ujian yang sangat berat, kita itu jangan ngeluh ya, jangan ngeluh. Dalam arti kita tuh saling terus berjuang sama pasangan kita ya Jadi kita tuh kayak saling support, walaupun ada masalah dikit-dikit ini ya kita jalanin, karena Allah yang tahu nasib kita kayak gimana gitu ya. Terus Umi kayak kalau menurut Umi ya, kesimpulannya yang pertama gitu, kita harus tahu hakikat dari ujian. Kalau ujian itu kan cinta dari Allah, jadi kalau kita udah tahu nih ujian itu cinta dari Allah, pasti kita senang-senang aja, happy aja ngehadapinnya gitu, nggak sampai stres gitu di bawahnya. Terus yang kedua, ketika sudah menikah nih ya, otomatis kita tuh kayak punya tenaga lebih, ngerti nggak sih? Tenaga lebih untuk ngelawan ujian itu. Jadi kita tuh nggak sendiri lagi gitu loh ngelawan ujiannya. Kita punya temen hidup, punya kayak apa sih namanya, kayak teman hidup untuk ngelawan ujian itu. Jadi kita nggak sendirian lagi gitu kan. Terus yang ketiga, kita serahin semuanya ke Allah ya Bia. Karena Allah yang bisa merubah nasib kita ini ya. Tapi dengan doa dan ikhtiar kita kan ya. Nah jadi intinya kalau kalian ada di posisi seperti kita yang diuji sangat luar biasa, kalian bersabar aja ya Bia. Kita tetap bersyukur ya apa yang kita punya. Iya, sabar dan syukur itu. Mungkin segitu ya Mia. Ya mungkin segitu mungkin, aja sih. Segitu ya teman-teman. Jika jika ada salah kata ucapan dari kita, mohon maaf. Terus mohon dikoreksi juga ya. Jika pengen sharing, boleh komen di bawah ya, insya Allah kita bisa sharing bersama ini. Terus kalian juga jangan lupa ya mampir ke IG kita yang itunya Vivi Ginbin 2712 ini underscore. Terus sekian yang ini. Terus jangan lupa mendukung channel kita dengan cara subscribe, like dan share. Mungkin sekian ya Mia dari kita. Ya, lagi-lagi ambil baiknya, buang buruknya, karena kita juga kan manusia biasa. Kita tempatnya salah, tempatnya hilaf dan dosa. Jadi Oke, sekian dari kita berdua. Mohon maaf ada kata salah atau dalam ucapan kita ya Mia. Mungkin itu. Jangan lupa dukungannya untuk kita berdua. Dan jangan lupa tonton terus ya video terbaru kita. Mungkin dari kita sekian. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.